Mengajari anak patut bukan patuh, mendidik anak secara sehat. Jangan mengajari anak untuk patuh pada kita. Orang-orang yang akalnya pendek akan bereaksi. Jadi mau dibiarkan saja anak kita berbuat semaunya. Malah ada yang lebih fatal lagi, kerusakan nalarnya. Lalu tidak diajarkan patuh, anak mau diajarkan melawan. Kenapa memakai konsep patut ketimbang patuh? Tujuan pengasuhan anak adalah untuk menyiapkan anak-anak agar tumbuh menjadi orang dewasa yang patut. Orang dewasa yang patut adalah orang yang mandiri, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, bertanggung jawab dan bersikap patut sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Patuh itu artinya mengikuti sesuatu. Sepatutnya yang dipatuhi adalah nilai atau tata krama. Tapi seringkali orang tua menuntut kepatuhan kepada diri mereka, bukan kepada nilai dan tata krama. Banyak orang tua yang sebenarnya tidak patut, artinya mereka tidak mematuhi norma dan tata krama. Dan orang tua seperti itu tetap menuntut agar anak-anak mengikuti kemauan orang tua. Banyak orang tua yang kehilangan arah, mengira sedang mendidik, tapi sebenarnya tidak, sebabnya minim pengetahuan dan atau mereka tidak lagi bisa berpikir secara sehat. Orang tua bicara soal tanggung jawab untuk mengalihkan diri dari kenyataan mereka. Ia tak punya sumber daya yang mencukupi. Seringkali ia bicara dengan atmosfer kesal. Itu pendidikan yang tidak jujur. Ini pengetahuan, ya. Banyak orang tua yang tidak punya cukup pengetahuan soal cara mendidik anak. Kalau mau mengajari anak soal tanggung jawab, ajarilah karena Anda memang berniat untuk mengajari. Jangan campurkan dengan kekesalan. Kekesalan yang dibungkus dengan mengajari bukan pendidikan. Ada sebab lain, orang tua yang stres, misalnya hubungan dia buruk dengan pasangannya. Itu salah satu penyebab hilangnya arah. Anak jadi sasaran stres dia. Anaknya juga mungkin stres. Dalam hal ini bisa jadi keduanya bermasalah. Anak salah, orang tua juga salah. Sayangnya tidak ada yang bisa membimbing mereka untuk mengoreksi diri. Keduanya jadi racun bagi yang lain. Kalau anak-anak diajari untuk patut, mereka bertindak berdasarkan kepatutan. Ketika orang tuanya tidak patut, mereka tidak segan mengoreksi orang tua. Dan orang tua patut tidak mengajarkan anaknya untuk membenarkan atau diam ketika anggota keluarga bertindak tidak patut. Ini poin dasar yang membedakan dengan kepatuhan. Untuk bisa mengajarkan konsep ini, kita harus rendah hati, sadar bahwa kita bisa salah karena kita keliru. Saat kita keliru, rendah hatilah untuk menerima koreksi dari anak. Jangan menganggap anak melawan kalau mereka tidak patuh atau mengoreksi kita. Bisa juga ada kesalahan karena perbedaan zaman, masa hidup dengan anak-anak kita. Ada bagian dari nilai dan tata krama yang berubah seiring perubahan waktu. Sering orang tua memaksakan nilai yang dianut kepada anaknya, meski sudah tidak cocok dan relevan lagi dengan zaman. Orang tua harus terbuka untuk membiarkan anak-anaknya memilih nilai yang cocok untuk zamannya. Dengan konsep patut, kita tidak menjadikan diri kita sebagai Tuhan yang tidak pernah salah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Pasti dari kalian kalau menonton sampai akhir bakal paham apa yang saya maksudkan ini. Bila cuma menonton separuh atau bahkan cuma di awal, kalian akan seperti penjelasan di awal tadi. Orang-orang yang akalnya pendek atau yang lebih fatal, kerusakan naralnya. Saya bukan sok pintar atau apa, memang itulah hal nyata yang terjadi. Ya, terima kasih sekali lagi.